Hai guys, mungkin ini video pertama gue ya. Jadi kalau agak canggung dikit wajar lah ya. Jadi kita mau bakal ngebahas cara-cara di pajak terutama Cortex DJP yang penggunaannya itu udah mulai dari tahun 2025 ini. Dan tentunya nanti gue bakalan kasih tahu atau tutorial cara-cara penggunaannya yang berkaitan dengan kayak layanan atau mungkin pelaporan atau yang lagi happening sekarang itu aktivasi. Oke, langsung aja, nggak usah banyak intro. Oke, tentunya kita karena basisnya website jadi bisa pakai berbagai peramban ya. Nah, kali ini gue mau pakai Microsoft Edge yang biasanya orang harus Google Chrome atau Mozilla Firefox. Ya nggak apa-apa, ini ngebuktiin aja kalau bisa di manapun. Pertama untuk alamatnya kita cortexdjp.pajak.id. Mungkin biasanya kalau misalnya yang langsung di Google ya, misalnya kayak gini nih. Ada yang Cortex doang, misalnya Cortex doang. Terus kan kayak gini. Nih, kayak gini nih misalnya. Kan salah nih. Ini website apa nih, nggak tahu. Ya, yang penting kita tahu lah alamatnya cortexdjp.pajak.id atau kayak gini nih. Nah, ini judulnya Cortex nih. Pas dibuka tuh, maksudnya kan kayak gini masuknya tuh. Kan ini nggak nyambung ya. Yang bener kan cortexdjp.pajak.id. Jadi jangan bingung, yang penting alamatnya dulu hafal. Kadang tuh sebagai user ya harus lebih tahu lah. Mau bilang lebih cerdas kayak kasar ya. Nah, di sini. Nah, sebenarnya yang lagi happening sekarang itu adalah tentang aktivasi ya. Yang lagi happening kan tentang aktivasi. Jadi kalau misalnya dapat email kayak gini misalnya, ntar gue tunjukin deh. Oke, jadi setelah dibuka email ya, jadi di tanggal 29 Juli itu gue dapat email judulnya segera aktifkan akun Cortex DJP Anda. Pengirimnya harus tahu nih, ditjen.pajak@pajak.id. Jadi buat yang takut sama email-email nggak dikenal, apa sih bahasanya, scam ya atau phishing ya kayak gitu, ya kita harus cerdas dan tahu ya kalau ini tuh berarti sebenarnya resmi. Sebenarnya bisa dibedain sih dari keinginan dan bahasanya juga, tentunya nggak membuat kita harus mengisi data yang nggak jelas atau mungkin pembelian sesuatu atau misalnya transfer apalagi itu lebih nggak jelas lagi ya. Sama bahasanya itu sekarang udah nggak ada departemen ya, sekarang kan namanya Kementerian Keuangan. Jadi ya, dan jarang menggunakan kata staff kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu. Kayak gitulah. Ayo. Ikut dong. Ikut. Sini. Nah, ini ya kita ulang. Misalnya nih emailnya kayak gini. Dengan hormat. Sebagai bagian dari upaya pemerintah, kami mengajak untuk registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital. Halamannya jelas nih, cortexdjp.pajak.go.id. Ya, jadi ini emang tujuannya supaya bisa nanti untuk melaporkan SPT tahunan, yang tentunya buat Hai guys, sini. Yang buat lapor SPT dan segala macam, termasuk layanan-layanan kayak pemindah bukuan ya, itu juga harus menggunakan kode otorisasi. Kalau misalnya bingung bisa ke Kering Pajak 1.500-200 atau ya lihat aja channel sama gue ya. Lihat channel gue maksudnya. Udah bukan? Udah mulai ini. Udah belum? Oke. Berarti sekarang kita mulai untuk ke awal nih. Halo guys. Ya emang gak bunyi. Ya. Kembali ke cortexdjp.pajak.id. Nah, di sini kan kita harus masuk dengan ada ID pengguna dan kata sandi ya. Cuman karena belum tahu caranya, belum tahu ada passwordnya, maka kita harus daftar dulu. Nah, itu harus dibedain. Ada lupa kata sandi, ada daftar di sini, dan ada aktivasi akun. Kalau misalnya contoh yang sekarang, karena gue udah punya akun DJP online, maka kliknya adalah lupa kata sandi. Ya, ini klik lupa kata sandi. Cuman kalau misalnya pengguna awal nih, misalnya orang yang baru punya KTP misalnya, itu kliknya daftar di sini. Jadi orangnya itu belum punya NPWP dari dulu. Atau misalnya sudah punya NPWP, kemudian nggak tahu punya DJP online atau enggak, boleh klik aktivasi akun.
Sekarang kita coba lupa kata sandi aja deh. Oke. Lupa kata sandi. Di sini masukkan nomor KTP-nya ya. Nggak bisa nomor NPWP karena ini gue lagi contohin orang pribadi. Sekarang kalau misalnya udah masukin nomor KTP, sekarang diklik aja mau surat elektronik atau nomor gawai. Ini bahasa Indonesia ya, dari email dan dari nomor HP. HP itu kan handphone, ponsel, itu nama lainnya gawai. Gawai, padahal ponsel juga bahasa Indonesia. Di sini gue mau lewat email nih. Di sini ada email yang sebagai clue-nya masukin apa sih email yang terdaftar. Di sini ternyata data gue ada nih di database. Dalam beberapa hal si emailnya itu nggak kebaca, jadi si bintang-bintangnya ini nggak ada. Kalau udah kayak gitu mau nggak mau harus ke kantor pajak guys, atau ke 1.500-200 atau di live chat di pajak.go.id. Di sini gue tulis emailnya ya. Nah tinggal masukin captcha-nya. Klik pernyataan, kirim. Nah ini kan notif awalnya ini reset password sukses. Gue pikir tadinya tuh ini tuh berarti udah mereset password gitu. Ternyata maksudnya ada langkah berikutnya, yaitu ada link yang masuk ke email. Kita cek email ya. Sekarang di 19.50 kita lihat nih linknya langsung masuk atau enggak, kita cek aja. Oh ternyata langsung masuk guys. Kalau minggu kemarin kalau nggak salah ada downtime ya. Nah sekarang aman nih, lanjut. Nah pas dibuka ada tulisannya pengaturan ulang kata sandi. Terus untuk mengubah password silakan klik tautan ini. Langsung klik aja. Aduh panas. Oke guys, jadi sekarang kita tinggal bikin password sama bikin passphrase. Bikin password yang minimal 8 karakter, ada kapital, ada angka sama simbol. Simbol itu bisa bintang, bisa pagar, bisa tanda seru. Nah cuman ada beberapa yang di passphrase itu setahu gue nggak bisa, kayak titik terus dolar ya, nggak tahu ya nanti itu bisa apa nggak. Harusnya terkait dengan simbol ya itu termasuk simbol, tapi kok nggak bisa di passphrase. Di password bisa, di passphrase nggak bisa. Oke, dan juga kata lain ya, passphrase itu punya kata lain, kode aktivasi, passphrase itu punya kata lain. Kita ganti sini dulu. Passphrase itu punya kata lain yaitu kode otorisasi, kemudian sertifikat elektronik, sertifikat digital, sama digital sertifikat itu sama semua. Yang fungsinya kayak gue bilang tadi buat kirim SPT, kemudian buat melaksanakan layanan administrasi kayak pemindah bukuan, kemudian permohonan non efektif, sekarang bahasanya non aktif ya, atau misalnya surat-surat keterangan PP 55 atau surat keterangan domisili ya, DGT, digital apa tuh, teks lupa lagi. Nah itu menggunakan kode otorisasi tadi. Harus dibedain. Jadi kalau password itu buat login, kalau passphrase itu ya buat pengiriman seakan-akan tanda tangan elektronik, seakan-akan tanda tangan basah berubah menjadi tanda tangan elektronik gitu. Oke, kembali lagi kita kembali ke bikin password ya. Di sini gue tentuin sendiri. Nah sebenarnya sampai sini untuk urusan aktivasi yang ada di email tadi itu udah selesai guys. Karena goals kita itu hanya sampai, ini kayak tadi nggak kerekam ya. Tahu. Ngomong aja dari situ. Oke, kita ulang lagi ya videonya. Nah guys, jadi kalau misalnya untuk yang pertama kali lupa kata sandi kemudian belum bikin akun, itu sebenarnya di sini tampilannya ada new passphrase sama confirm passphrase. Jadi harus dibedain ya, ada password, ada passphrase. Kalau password itu sama dengan kata sandi, di mana waktu awal login itu yang dimasukin password atau kata sandinya. Sedangkan kalau misalnya passphrase itu adalah persamaan dari kode otorisasi ya. Ntar kita ganti sini dulu. Jadi kalau passphrase itu persamaan dari kode otorisasi, kemudian sertifikat digital, kemudian digital certificate itu atau sertifikat elektronik tuh ada 5 tuh. Itu sama semua. Yang fungsinya adalah untuk mengirim SPT dan mengirim layanan-layanan administrasi perpajakan. Ya. Itu sama seperti tanda tangan elektronik, dimana kalau
tahun sebelumnya itu kita punyanya p12.p12 dokumen, kemudian ada passphrase-nya. Dan itu dimiliki oleh badan dan orang pribadi. Sedangkan kalau sekarang passphrase atau kode otorisasi ini hanya dimiliki oleh orang pribadi. Mungkin banyak yang udah tahu juga apa itu dengan namanya impersonate ya. Nanti gue jelasin di next video. Oke. Nah, kembali ke sini. Gue isi dulu passwordnya supaya gampang, pindahin dulu passwordnya ke Notepad. Ini contohnya pajak 123 bintang. Gue ganti dulu jadi F. Baba. Ya. Ini. Mau pacang. Ini, Bang. Langsung save aja. Nah, jadi sebenarnya ini udah selesai sih aktivasinya dan juga udah ganti password, jadi udah punya akun. Oke, masukin nomor KTP. Ingat kalau sekarang itu untuk orang pribadi nggak ada lagi ya NPWP ya. Nggak ada lagi NPWP, adanya NIK. Nggak ada lagi NPWP, adanya NIK. Dan sudah terintegrasi dengan Dukcapil harusnya. Mungkin yang anak-anak baru lahir harusnya belum ada sih kan nomor KTP. Nggak tahu deh, nomor kartu tanda baru lahir itu bisa nggak daftar Cortex? Mungkin boleh dicoba daftarin bayi Anda. Oke, kita masukin login ya. Sekalian kita mau cobain gimana caranya reset kode aktivasi, reset kode otorisasi atau dalam hal lupa nih. Ya bisa. Nah, agak lama ya seperti biasa. Kalau lama gini refresh aja langsung guys. Pencet F5. Oh nggak bisa, pencet ini aja deh. Oke. Nah di sini dalam bahasanya bisa diganti ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk reset, untuk ganti kode otorisasi, klik portal saya, lalu permintaan kode. Kayak saya bilang tadi kan ini ada kode otorisasi, ada sertifikat elektronik nih sama aja ya, sama passphrase, sama digital certificate, sama sertifikat digital tuh sama. Oke, ini tinggal dibuka aja ke bawah. Nah ini pilih aja langsung. Ini ada beberapa nih, ada Privy dan lain-lain. Karena gue nggak punya akun di Privy Vida Vinotex Signature, jadi pakai kode otorisasi ADJP aja guys. Dan gue nggak mau repot nih, beda sama password, jadi gue samain aja sama passphrase. Sebenarnya kalau lebih secure, supaya lebih aman, harusnya passphrase sama password beda ya. Mungkin buat yang direktur utama, yang PIC badan yang ya omsetnya besar, harusnya berbeda. Kalau bisa diganti tiap bulan biar nggak ada yang dibajak sama karyawannya gitu ya. Oke, sudah sukses untuk mengganti passphrase. Nah ini yang gue bilang nih, tadi bahasa kode otorisasi, sekarang sertifikat digital, nggak konsisten. Boleh diunduh nih buktinya. Ini langsung muncul ya guys. Ini sebagai bukti aja, boleh dilihat. Sebenarnya yang kayak gini-gini udah nggak perlu di print ya, kita paperless. Oke guys, mungkin itu saja tutorial sekilas hari ini. Tadi udah belajar sedikit tentang aktivasi, kemudian reset password sama reset kode otorisasi. Sampai jumpa di video berikutnya.